Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat rahmat, hidayah, inayah, pertolongan Allah, kekuatan, daya upaya sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa yang ke-24 hari ini. Insyaallah kita sudah memasuki fase 10 bulan 10 hari terakhir, yakni fase Idqun minan nar. Insyaallah dengan ditebarkan daripada pembebasan api neraka pada amalan-amalan kita 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, insyaallah kita Allah beri panjang usia sehingga kita masih bisa menuntaskan daripada 10 malam 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini, yang insyaallah pada tahun ini 1441 Hijrah ini usia atau jumlah hari pada bulan suci Ramadan tahun ini adalah 30 hari. Insyaallah kurang daripada 6 hari ini kita bisa masih diberi kekuatan rahmat dari fase pertama 10 hari pertama bulan Ramadan, rahmat hidayah, sehingga masih bisa kita memandang baik, memandang indah itu daripada perintah Allah, yakni puasa Ramadan ini. Banyak orang yang tidak diberi rahmat, tidak diberi hidayah, taufik untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga mereka membiarkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan limpahan nikmat rahmat, ampunan dan Idqun minan nar ini dibiarkan begitu saja berlalu tanpa amalan yang otentik, yakni puasa di siang hari. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita hamba Allah yang masih diberi hidayah ini juga akan diberi keselamatan, kesantosaan di dunia dan di akhirat, dan itulah dambaan setiap insan yang cerdas beragama. Keselamatan, kesantosaan di dunia sehingga kita dipermudah untuk melakukan amalan-amalan makhluk kita, yakni sholat 5 waktu rutin, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kulluman indah, kita tetap berprasangka baik kepada Allah dan kita tetap berprinsip keyakinan kulluman indah, katakan bahasanya semua itu dari sisi Allah. Itulah iman yakin yang sempurna tanpa mencampuri ini ada karena ini ada karena itu. Bukan, itu ada karena Allah. Betul? Karena Allah yang menggerakkan hati kita, hati orang lain, menggerakkan supaya kita mendapat rezeki dari pintu-pintu perdagangan, pintu-pintu perniagaan, dari pintu-pintu sedekah, dari pintu-pintu kerahmatan Allah yang tidak terduga-duga. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya
sangat bersyukur kita masih diberi taufik hidayah, masih bisa meyakini daripada Allah satu-satunya zat. Qul kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah, semua dari sisi Allah, semua dari sisi Allah. Bukan beras atau nasi yang mengenyangkan tubuh perut kita, tapi yang mengenyangkan adalah Allah. Tidak membakar api itu kecuali karena kehendak Allah. Semua karena Allah. Tidak terjadi kebetulan. Api panas bukan terjadi kebetulan. Api panas karena kehendak Allah. Angin bertiup menimbulkan bencana, juga menimbulkan harapan, kemudian menyejukkan hawa lingkungan kita, itu karena izin Allah. Angin bisa rahmat, angin bisa laknat, terserah kehendak Allah. Angin rahmat saat kita kepanasan, datang sepoi angin semilir, maka itulah angin rahmat, bisa mendinginkan hawa di sekitar kita. Tapi kadang angin juga laknat, puting beliung, berputar-putar, bulldozer, alat-alat berat dihempaskan. Ini pendengaran dirahmati Allah, itu karena Allah. Karena Allah, yakinlah karena Allah. Kita begini karena Allah. Saya yang siaran ini melalui YouTube ini karena Allah juga. Bapak Ibu karena Allah juga bisa dibelokkan hatinya untuk mendengar ceramah ini karena Allah. Bayangkan pendengar yang dirahmati Allah. Saya ketika posting dakwah ini sangat sedikit yang komen ataupun katakan like, jempol. Tapi begitu saya posting foto, begitu saya posting musik, na'udzubillah, banyak yang komen, banyak yang like, jempol, tangan. Ini kenapa pendengar? Itulah bahwasanya dakwah itu adalah jalan yang berliku, dakwah itu adalah jalan yang berat, dakwah itu jalan adalah jauh dari kesenangan dunia. Betul. Seandainya itu dia fadilah, maka setiap YouTube yang saya posting tentu like-nya banyak, tapi tidak gambar foto wanita, gambar musik dan lain-lain, itu yang banyak like, komen-komen yang banyak like. Kenapa begitu? Itulah dakwah adalah jalan ke akhirat, jalan ke surga. Sedikit, sangat sedikit. Kalau itu musik, penyanyi, show, pentas musik, biar miliaran rupiah didatangkan itu penyanyi. Tapi giliran dakwah, ya itu tahu sendiri, sangat sedikit yang hadir. Itulah, memang begitulah jalan menuju akhirat, jalan menuju surga itu adalah jalan yang sangat terjal, sangat curam, sangat cadas, sangat berbatu, berduri bahkan. Ini harus kita akui. Karena di balik itulah ada surga. Surga itu ditutupi oleh setan, ditutupi jalannya oleh setan. Karena dia tahu setan itu pernah merasa surga itu nikmat sekali, maka ditutupi. Iri dengkinya setan kepada Bani Adam, anak manusia, maka ditutupi jalan menuju surga. Yang dinampakkan kesenangan, dimunculkan kegembiraan, kegandrungan, kenikmatan, itu adalah jalan-jalan menuju neraka. Jelas itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga marilah kita sempatkan, biar sedikit waktu, tidak lama, kita sempatkan. Ada yang posting dakwah, kita dengarlah. Kita dengar pendengar yang dirahmati Allah. Kita dengar. Biar 1 menit 2 menit, itulah rahmat Allah. Itulah yang mengakibatkan apa? Kita ada khirah, ada asbab hidayah untuk berjalan di jalan menuju surga. Kami ustazah, asatidzah tidak mengharap gaji, tidak mengharap dunia, tidak. Kami hanya mengharap imanan wa ikhtisab, iman dan pahala akhirat. Insya Allah itu pendengar yang dirahmati Allah. Kami tidak mengharap apa sih mengharap dunia. Dunia itu tidak kekal. Dunia paling kita nikmati uang 1 juta, 1 miliar habis. Tidak sampai 3 tahun, tidak sampai 2 tahun.
habis. Bahkan kita mati masih ada itu jadi warisan, ahli waris kita. Habis mendengar. Kalau tahu fadilahnya jalan ke surga, maka kita akan menapaki biar terjal. Karena apa? Dia tahu nanti masuk surga adalah kekal abadi. Dan manusia-manusianya manusia pilihan. Hanya manusia pilihan yang ditakdirkan Allah masuk surga itu yang masuk. Tidak. Pamannya Nabi, Abi Talib, yang sangat mengasuh Nabi dari kecil sampai membantu Islam. Kemudian musuh-musuh Islam itu sangat segan kepada Abi Talib ketika akan menciderai Nabi Muhammad karena ketokohannya Abi Talib itu pun Allah tidak beri hidayah. Kenapa? Itulah kita tidak bisa menyalahkan Allah. Kenapa? Tidak bisa. Kalau sudah hidayah tidak diberikan alias kafir atau musyrik, tidak bisa kita bertanya kepada Allah, kenapa tidak bisa? Itulah Allah. Tidak ada jawaban. Allah saja yang tahu. Pendengar dirahmati Allah. Allah saja yang tahu. Tidak bisa. Kenapa Abi Talib yang membantu Islam, yang mengasuh Nabi kok mati dengan kafir musyrik? Allah saja yang tahu. Tidak bisa. Allah dan Allah tidak mau menjawab itu melalui hadis atau melalui apa, tidak mau menjawab. Pendengar yang dirahmati, itulah inti pokok bahwasanya hidayah, rahmat, Islam itu hanyalah hak prerogatif Allah. Kita sebatas berdoa. Saya Pak Ustadz ini sebatas berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa izatul hasanah. Sebatas itu saja. Insya Allah dengan itu jadi asbab hidayah datangnya hidayah Allah kepada orang itu untuk selalu masuk Islam atau memeluk Islam secara kafah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi sangat bersyukurlah kita yang jauh dari Makkahul Mukarramah, jauh dari Arab, kemudian juga keturunannya jauh dari Nabi, tapi kita masih diberi Allah hidayah, yakni memeluk Islam, beragama Islam, minazulumati ila nur. Masih syukur kita tidak jadi penyembah manusia, penyembah batu, penyembah makhluk selain Allah. Na'udzubillah. Itulah suatu kezaliman yang nyata. Itulah syirik. Itu adalah la dzulmun azim ila dzulmun azim. Kezaliman yang besar itu adalah syirik. Makanya tidak diampuni. Jangan sampai kita mengatakan itu karena ini, karena itu. Itu semua karena Allah. Saya kebetulan kata, bukan kebetulan, tapi karena Allah. Hentikan kalau kita mau kebetulan kita ketemu di sini, bukan kebetulan, itu karena kehendak Allah. Kalau kebetulan berarti menistakan Allah yang mengatur semua ini, kejadian ini. Pendengar yang dirahmati Allah, semogalah kita senantiasa tasyakhul iman diperbarui, iman diluruskan, yakni semua kullu min indi. Tidak ada yang kebetulan kita ketemu, bukan, itu karena Allah. Kebetulan angin ribut, bukan, itu karena Allah. Bukan, jangan kebetulan. Kebetulan itu menistakan Allah, dan kebetulan itulah yang menjadi kesyirikan kita. Hilangkan itu, pendengaran supaya Bapak Ibu masuk surga insyaallah. Amin. Kita akhiri dakwah singkat ini insyaallah. Kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.